Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mempelajari degradation dan rintangan pada kawasan bandar udara. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menentukan berbagai aspek teknis dari bandar udara yang mengikuti degradation dan obstacle bandar udara sesuai dengan FAR Part 77 dan ICAO Annex 14. Baik, saya akan mulai dari pengertian dari declared distance. Declared distance merupakan jarak yang dinyatakan oleh pemilik bandar udara tersedia untuk pesawat untuk take off distance, accelerate stop distance, dan landing distance yang disyaratkan. Untuk komponen jarak tersebut, antara lain yang pertama adalah take off run available atau TORA. Mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan, saya akan jelaskan lagi, yaitu panjang runway yang dinyatakan tersedia dan sesuai untuk pergerakan di permukaan atau ground run pada saat pesawat take off atau lepas landas. Yang kedua adalah take off distance available, TODA, yaitu panjang take off run available atau TORA ditambah dengan panjang clearway bila tersedia. Yang selanjutnya adalah accelerate stop distance available atau ASDA, yaitu panjang take off run available atau TORA ditambah panjang stopway bila tersedia. Yang terakhir adalah landing distance available atau LDA, yaitu panjang runway yang dinyatakan tersedia dan sesuai untuk pergerakan di permukaan ground run pada saat pesawat yang landing atau mendarat. Bila di runway tidak tersedia stopway atau clearway dan threshold atau permukaan bagian dari runway yang tersedia untuk landing, maka keempat declared distance secara normal harus sama dengan panjang runway yang akan kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini adalah gambar ilustrasi declared distance menurut ICAO tahun 2016. Pada gambar A, di situ terlihat ada TORA, TODA, dan ASDA. Situ jika keempat declared distance harus sama panjang dengan runway-nya. Sedangkan untuk yang B itu adalah di saat runway tersedia clearway, maka TODA termasuk dengan panjang clearway. Kemudian yang C, di runway tersedia stopway, maka ASDA termasuk dengan panjang stopway. Untuk gambar D, di sini bila runway tersedia display threshold atau threshold yang terletak pada titik di runway sebelum pembukaan runway, maka LDA akan dikurangi oleh jarak display threshold sebagaimana di gambar nomor D ini. Kemudian untuk yang E, yaitu kita lihat ketika ada lebih dari satu fitur tersedia, maka ada lebih dari satu declared distance yang akan termodifikasi, tapi modifikasi akan mengikuti ilustrasi standar. Bila runway direction tidak dapat digunakan untuk take off atau landing atau keduanya, karena secara operasional itu terlarang, maka harus dinyatakan dengan kata not usable atau tidak digunakan atau disebut sebagai NU. Kita lanjutkan dengan rintangan pada kawasan bandar udara. Bandar udara itu harus berlokasi di daerah dengan kondisi airspace bebas dari obstruction atau rintangan yang bisa berbahaya bagi pesawat berputar di sekitar atau di runway atau di jalur approach, ancang-ancang pendaratan. Wilayah udara di kawasan bandar udara perlu dipertahankan agar terbebas dari hambatan dan untuk mencegah pengembangan dan pertumbuhan bangunan-bangunan menghalang di wilayah udara yang dapat menyebabkan bandara menjadi tidak dapat digunakan. Peraturan tentang perlindungan wilayah udara di sekitar bandar udara didefinisikan sebagai serangkaian permukaan imajiner atau kendala yang dibatasi. Di Amerika Serikat, tata letak permukaan imajiner ini diatur oleh peraturan FAA yang ditetapkan dalam FAR Part 77 atau
VAR Part 77 FAA. Kemudian peraturan ini ternyata agak mirip dengan standar internasional yang diundangkan oleh ICAO dalam Aneks volume 14 volume 1 part 4. Nah, pada video selanjutnya kalian akan melihat bagaimana ilustrasi dari permukaan imajiner pada peraturan FAA dalam VAR Part 77 dan juga gambaran tentang ICAO Aneks 14 volume 1 part 2 part 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.